Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Wakakurikum dan Wakakesiswaan, kepada Dewan Guru yang hadir pada sore hari ini, Ustadz Ustazah, kepada Bapak Ibu orang tua yang juga hadir pada sore hari ini, kepada anak-anakku yang insya Allah yang dimuliakan dan insya Allah menjadi seorang hafidhoh. Sekali lagi, ahlan wa sahlan bagi teman-teman kelas 7 terutama yang bergabung di SMPT Lukman Hakim, dan bagi kelas 8 dan kelas 9, selamat atas kenaikan kelas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril din wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam qawli amma ba'du. Hari ini adalah puncak agenda MPLS tahun 2021 yang insya Allah akan diisi oleh sharing session bersama alumni-alumni kita yang alhamdulillah sudah hadir. Ada Kak Rafa dan juga ada Kak Farah. Ini adalah bagian dari kita untuk memberikan motivasi. Ada tagline baru di SMP IT Lukman Hakim, ada juara Quran dan juara akademik. Insya Allah dua kakak alumni akan menggambarkan dua hal itu. Ya, sebagai seorang siswi SMPT Lukman Hakim bisa mendapatkan dua hal itu, ya, juara Quran, juara akademik. Bagaimana Kak Rafa menjadi salah seorang siswi yang terterima di SMA Negeri 2 Kota Bogor, salah satu SMA favorit dan unggulan di Kota Bogor, melalui jalur tahfidz Quran dengan ada Quran 30 juz dan mungkin 10 juz, dan nilai UN tertinggi bahasa Inggris dan IPA, ya. Kemudian Kak Farah juga sama, dia ada 30 juz sudah selesai, ya mungkin 10 juz, dan keterima di SMA Negeri 5 Kota Bogor, salah satu SMA negeri favorit juga dan unggul di Kota Bogor dari jalur tahfidz. Dan akademiknya luar biasa juga, menjadi lulusan terbaik, NEM tertinggi, ya. Di nilai tertinggi ujian kelulusan 2021, ya Kak Farah, ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya Kak Farah, Kak Rafa ya dalam sharing session ini bisa menambah motivasi buat siswi baru, ya, buat santri baru di kelas 7, wabil khusus umumnya buat teman-teman semuanya yang kelas 8 dan kelas 9. Sehingga nanti pada saat kelas 9 nanti kelulusan nanti bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan alumni yang saat ini. Nah, itu yang kami harapkan. Buat orang tua, alhamdulillah yang bersedia hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan ini adalah bukti nyata bagi kami bahwa sekolah kami berikhtiar semaksimal mungkin untuk mencetak generasi yang juara Quran dan juara akademik. Itu saja. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Insya Allah tolong simak baik-baik, terutama kelas 7 dan kelas 7 terutama, ya, untuk bisa menyimak dengan baik. Agenda ini jadi agenda wajib buat kelas 8 dan kelas 9. Nanti dimohon wali kelasnya nanti diminta resumenya, ya. Wali kelas diminta resume sharing session hari ini, besok dikumpulkan, ya. Jadi saya ulangi, untuk kelas 8 dan kelas 9 nanti diminta resume hasil diskusi hari ini, ya, hasil ngobrol-ngobrol santai hari ini, besok diminta resumenya dan dikumpulkan, ya, oleh wali kelas masing-masing. Demikian ayah bunda dan semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakallah kepada Bapak Ahmad yang sudah memberikan sambutannya secara singkat. Kemudian acara selanjutnya yaitu langsung talk show, ya. Talk show yang mana kita telah mengundang alumni
dua alumni yang kemarin baru lulus, alumni berprestasi, yaitu Kak Farah dan Kak Farhah. Siapa, Pak? Halo? Kak Rafa, Ustazah. Oh iya, Kak Rafa dan Kak Farah. lupa sama Rafa tuh. Iya, Astagfirullahaladzim. Kak Farah sama Kak Rafa. Iya. Terima kasih Kak Rafa dan Kak Farah. Farah atas Kak Rafa dan Kak Farah telah memenuhi undangan yang telah kita undang. Nah, kepada Kak Rafa dan Kak Farah, Ustazah persilahkan untuk membuka talkshow kita. Mari kita sambut. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya Kak Farah dengan Kak Rafa videonya dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya udah dibuka belum? Tolong Kak Farah dan Kak Rafa. Sudah Pak, sudah. Oh sudah ya. Ya silakan. Ya, mangga Neng. Siapa dulu? Rafa dulu apa? Aku dulu nih, Raf. Terserah sih. Ya. Kak Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan semuanya, nama Kakak Farah Widitanaya. Kakak alumni SMP IT Lukman Al-Hakim dan sekarang sedang bersekolah di SMA Negeri 5 Bogor. Jadi perkenalan Pak Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rafatul Hasaniyah, biasa dipanggil Rafa. Saya adalah alumni SMP IT Lukman Al-Hakim dan saya sekarang bersekolah di SMA Negeri 2 Bogor. Ya. Mangga Kak Rafa dan Kak Farah, terutama Kak Gafara ya. Coba diin dulu. Ini langsung saya moderator deh. Kak Farah, ceritakan pengalaman yang ya selama sekolah di SMPT Lukman Al-Hakim ya, terutama di asrama, kemudian selama sekolah ya. Nah, silakan Kak Farah untuk menceritakan pengalamannya. Ya baik yang suka, yang duka, pokoknya apapun yang terjadi lah selama pertama kali datang sampai akhirnya di wisuda kemarin. Kak Farah dulu sekarang, coba Kak Farah. Gimana Kak Farah? Iya. Buat pengalaman-pengalamannya sih cukup banyak kan ya. Tapi yang paling berkesan itu dalam proses kita lagi menghafalnya atau lagi proses saat kita belajarnya, terus proses kita mengikuti lomba-lomba juga, itu ya yang paling berkesan. Terus kalau kan proses dalam menghafal, alhamdulillah ya adik-adik ini udah keterima semua di SMP IT Lukman Al-Hakim ya? Ya sudah. Terima. Selamat datang di SMP IT Lukman Al-Hakim, semoga betah, semoga bisa ngambil pelajaran yang banyak, ngambil pengalaman yang banyak di SMP ini ya.
Nah, untuk pengalamannya itu di SMP itu Lukman Al-Hakim itu punya program tahfiz ya. Untuk yang reguler itu program berapa ya, Pak ya? Abi. Untuk 3 tahfiz. juz. 3 juz. 3 juz. Ya. Nah, iya. Nah, semua pada pengen hafal Quran nggak nih? Pengen. Pengen. Itu Ya, gimana? Kok di ini? Ya. Silakan lanjutkan. Ada gangguan? Ya, sudah bagus? Iya, nah. Ya, lanjut. Mana katanya mana? Ya, lanjutkan. Udah terdengar? Ya, sudah. Lukman Al-Hakim itu seru banget kok. Jadi kalian yang pengen Al-Qur'annya jalan, yang pengen mata akademiknya jalan, itu di Lukman Al-Hakim sangat menyediakan Oh. Ya udah, Karapa dulu, Karapa sekarang. Kayaknya Kapara ada sedikit gangguan. Silakan Karapa. Bisa dilanjutkan dulu, nanti Kapara bisa lanjut ya. Apa hal yang menarik yang Karapa rasakan selama menjadi siswi santri di SMPT Lukman Al-Hakim? Coba ceritakan ke adik-adiknya. Menurut saya pengalaman yang memang berkesan itu diantaranya proses menghafal, terus proses pembelajaran selama di sekolah, terus suka dukanya ngafal bareng teman-teman, ya dan akhirnya bisa juga mendapat apa yang saya impikan. Saya bisa masuk ke sekolah negeri favorit dan saya bisa mendapatkan ziyadah 30 juz. Dan sekarang alhamdulillah saya sedang melanjutkan untuk memungkinkan. Alhamdulillah. Karapa apa yang Karapa rasakan selama menghafal? Ya, apa kayak beban atau merasakan seperti apa gitu? Awalnya kalau misalnya kakak menghafal itu ya awalnya terpaksa, terus males-malesan pasti ada. Cuman ada motivasinya juga, jadi saya juga bisa semangat dan melanjutin sampai 30 juz. Amin. Alhamdulillah ya. Tantangan terberat apa Karapa? Tantangan terbesar ketika Karapa menghafal Quran ini apa? Kalau tantangan terberat, adik-adik bisa ini gitu. Terus apa solusi dari Karapa dalam mengatasi tantangan itu? kalau tantangan terberat sih ya murojaah sih. Murojaah itu paling berat banget, apalagi ngatur waktunya. Terus apalagi udah SMA pasti itu waktunya tuh kebagi dua, hafalan Quran sama pelajaran. Jadi benar-benar harus planning waktu biar kebagian gitu. Nih, Karapa kan hafalan Quran 30 juz selesai. Ziyadah mungkin juga banyak. Kemudian nilai juga bagus ya Karapa. Nilai IPA-nya kemarin tertinggi, bahasa Inggris tertinggi juga. Nah, itu gimana nih cara belajar yang baiknya itu Karapa? Sementara kan di asrama juga padat ya. Di asrama kan banyak agenda, banyak hafalan, banyak setoran nih. Nah, ini
bagi dong tip-tipnya buat adik-adiknya nih yang mau belajar yang baik ya, supaya Kak Rafa bisa maksimal, bisa dapat Qur'annya dapat, akademiknya dapat. Nah, itu gimana coba Kak Rafa? Bisa sharing dengan adik-adiknya nih. Kalau saya, yang pertama itu ngopenin Quran itu harus benar-benar. Terus yang kedua, hormatin guru. Terus yang ketiga, kalau bersosialisasi sama teman-teman itu harus baik. Tuh, teman-teman ya. Tuh, ingat pesannya Kak Rafa tuh. Jadi ternyata 3 poin itu ya. Pertama, Quran. Ya, Qurannya maksimal. Kedua, hormati guru ya. Yang ketiga, hubungan baik dengan teman-temannya. Oke, bagus. Nah, sekarang Kak Farah. Kak Farah sudah bisa bergabung? Udah bisa ini suaranya? Ya, sudah Coba tes bisa. suaranya. Oke. Gimana Kak Farah? Tadi kan kalau Kak Rafa ya Kak Farah juga sama nih kayak Kak Rafa ya. Hafalannya bagus. Padahal SD-nya SD angkasa ya. Ini Ya. perlu diketahui teman-teman ya. Ini Kak Farah ini dari SD umum nih. SD umum, SD yang ya mungkin bagi teman-teman nggak kenal kali SD-nya. SD angkasa. Tuh, siapa yang tahu SD angkasa di mana, Dewa? Ya, SD yang mungkin sebagian besar teman-teman nggak kenal di mana itu SD angkasa. Ya, tapi ternyata berlian itu meskipun tercebur dalam got, berlian tak berlian ya, bisa menemukan kemudian bisa diasah kembali bersilau ya. Nah ini Kak Farah kan dari SD umum, SD yang mungkin nggak terkenal, SD yang orang juga nggak tahu ya. Kemudian bisa bersaing dengan teman-teman yang dari SD IT, dari SD yang favorit, SD yang luar di Jakarta, di Depok yang terkenal SD-nya bagus-bagus. Nah, gimana sih tipsnya Kak Farah bisa bersaing dengan teman-teman yang luar biasa itu? Karena ada gini Kak Farah, jadi ada anggapan bahwa saya mah SD negeri SD mah sama SD-nya SD biasa aja. Saya nggak bisa ini itu, saya SD umum, kayaknya nggak bisa dia ngapal banyak, nggak bisa dia akademik saya bagus. Tapi kan enggak, Kak Farah kan bisa apa ya, bisa ngelewati semua itu. Coba gimana Kak Farah? Tipsnya buat adik-adik nih. Gimana coba? Dulu tuh pas pertama kali masuk tuh emang sempat minder sih karena emang baca Qur'annya kurang baik ya. Terus hafalannya juga nggak punya. Nah, itu kan emang bener-bener dari nol kan yang hafal di LH itu. Ya. Nah, awalnya tuh emang harus bener-bener ngelurusin niat dulu. Kalian tuh ngafal Qur'annya tuh karena apa? Jangan cari masih terdengar nggak? Iya, ya, masih. Ini kalian ngafal Quran itu harus ngelurusin niat dulu sih, terus perbanyak doa, minta banyak doa ke orang tua sih. Habis itu kedua, jangan pernah ngelihat ke belakang deh, jangan pernah ngelihat masa lalu gitu. Jadi harus tetap semangat gitu ngafal Qurannya. Iya. Minta banyak motivasi ke ustadzahnya, biar semangat ngafal Quran juga. Itu sih yang buat saya maju tuh, minta banyak motivasi, minta banyak doa ke orang tua yang buat saya maju biar bisa ngafal Qurannya gampang, mudah. Sini. Udah itu aja. Kak Farah konon katanya Kak Farah jarang jajan tuh. Apakah itu juga bagian dari tips dan trik supaya Kak Farah juga bisa bersaing dengan teman-teman lain itu? Jarang jajan. Kak Farah ini dapat uang jajannya terbatas tapi utuh uangnya. Ini bocoran aja nih katanya begitu. Bener nggak tuh Kak Farah?
Emang malas ke warung aja sih kayaknya itu tuh. Ya, gimana Kak Farah? Oke. Ya, Kak Rafa juga sama ini. Ya, Kak Rafa juga sama nih. Teman-teman semuanya ini memang tapi memang perbedaan Kak Rafa sama Kak Farah ini, kalau Kak Rafa dari SD-nya di Umukuro ya. SD di Umukuro mungkin secara basic sudah punya basic ya, sudah punya dasar untuk menghafal ya. Tapi kan kalau menghafal cepat kemudian bisa selesai itu kan menjadi hal yang tidak juga gampang ya. Pasti sulit untuk menghafal ini. Nah, coba Kak Rafa nih, Kak Rafa motivasi terbesarnya apa sih, motivasinya pengen jadi penghafal Quran itu? Kak Rafa? Apa sih motivasinya gitu pengen jadi penghafal Quran ya? Apa sih ke depannya pengen apa sih gitu? Coba Kak Rafa. Awalnya kan emang kakak tuh terpaksa. Terus orang tua juga kayak ayo bisa gitu. Terus kakak juga jadi kayak kebawa, oh berarti saya juga harus bisa gitu. Jadi sebenarnya motivasi saya sih orang tua, tapi yang pasti niatnya Allah dulu. Terus motivasi saya selain itu juga saya pengen bantuin abi saya pengen lanjutin abi itu punya semacam pengajian buat anak-anak. Jadi saya tuh bisa bantuin abi juga, bisa berbakti sama orang tua lewat kemampuan yang udah saya dapat di LH. Dan alhamdulillah di LH tuh membantu banget. Jadi saya bisa ngerti makna huruf, terus saya bisa ngerti cara membaca Quran yang benar, kayak gitu. Tuh, motivasinya orang tua dan tentunya Allah ya pertama ya, niat Allah ya. Iya. Terus orang tua ya, ini luar biasa nih Kak Rafa ya. Kalau Kak Farah gimana? Motivasinya apa sih Kak Farah? Nah ini ada pertanyaan dari Ustazah Sarah. Coba apa yang paling berkesan selama pembelajaran nih? Atau ketika menghafal Al-Quran? Apa sih yang paling berkesan nih? Baik, coba Kak Farah. Selama menghafal itu apa sih yang paling berkesan? Selama hafal yang paling berkesan itu ya ngerasain susahnya hafal sih, Bi. Soalnya kan emang hafal tuh nggak mudah kan ya. Emang butuh proses banget. Itu tuh yang paling berkesan banget. Setorannya nggak lancar-lancar itu. Jadi ulang-ulang terus ya. Ada yang lucu nggak? Ada kejadian lucu nggak? Yang kocak nggak? Dari pas menghafal lagi belajar gitu. Yang pas kejadian lucu ada nggak? Pas lagi ngapal tiba-tiba ada cicak gitu misalkan ya. Atau lagi menghafal tiba-tiba lagi apa gitu. Tiba-tiba ngantuk, tertidur atau apa gitu. Ada nggak yang kejadian kocak yang paling lucu deh pokoknya? Pernah, Bi, kalau subuh kan emang kita tuh ngantuk kan ya, Bi, kalau ngafal ya, Bi ya. Iya. Nah, itu tuh pernah tuh habis sholat subuh, habis sholat subuh, saya jadinya nggak setoran gitu, Bi. Oh ya Allah. Ditinggal. Ketiduran. Iya. Ketahuan sama siapa itu? Ketahuannya. Ketahuannya ya ada sendiri aja sih. Nggak tahu banyak yang lihat juga sih. Banyak juga. Nah, kalau Rafa gimana, Kak Rafa? Kak Rafa gimana? Pernah ngalami hal yang paling lucu nggak selama baik ketika belajar maupun ketika baca Quran, ketika menghafal tuh? Pernah mengalami kejadian yang unik atau yang kocak atau yang lucu gitu ya? Yang sampai sekarang mungkin nggak pernah lupa tuh.
Kalau ngafal sih ya, kan kalau subuh-subuh apa ya, kadang suka ngantuk ya. Pasti saya tuh kadang store-nya tuh cepet-cepet, atau enggak, ya nggak apa-apa deh, dikit juga yang penting setoran, abis itu saya tidur sampai selesai. Terus ntar bilang ke teman, ntar kalau misalnya udah selesai bangunin ya gitu. Tadi kayaknya Abi lihat Kak Rafa tertidur di kelas tadi ya. Ih, jangan Bi, malu. Aduh, Abi mah. Nah itu gimana Kak? Ngantuk banget tuh gimana tuh? Tadi adik-adik udah lihat loh ya, lihat ada Kak Rafa tertidur di kelas tadi. Gimana kok bisa sampai emang lelah ya, emang gitu ya, saking capek gitu ya. Ya gitu deh. Pelajaran, terus Quran. Tapi luar biasa ya motivasi teman kakak ini ya, teman-teman. Meskipun capek, lelah, tapi alhamdulillah ya yang luar biasa yang bisa dengan tetap semangat sekolah dan belajar ya dan menghafal ya. Baik, adik-adik nih teman-teman ini, Kak Farah dan Kak Rafa, ya mungkin dari adik-adiknya ada yang mau bertanya, boleh ya, silakan kelas 7, 8, 9 boleh bertanya nih. Kita buka kesempatan ya. Silakan bertanya apa saja ya, yang apa gitu, pokoknya nggak boleh nggak bertanya, ini harus ada yang bertanya. Ya silakan, ada yang bertanya nggak? Boleh ditulis di chat ya, kalau malu ngomong langsung di chat aja, pakai chat aja boleh. Kalau malu ngomong langsung. Silakan siapa? Yuk, lambaikan tangan. Kalau ada yang mau bertanya, lambaikan tangan. Silakan. Mumpung ada Kak Rafa dan Kak Farah. Ya. Siapa yang mau bertanya? Reguler itu boleh semua ini, reguler SBA ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Yuk, lambaikan tangan. Ayo, silakan. Raina Wijaya. Baik, Raina Wijaya. Silakan. Gimana ya? Ya. Waktu yang baik buat menghafal tuh kapan? Kalau di rumah? Kayak misalnya malam atau pagi atau gimana? Ya. Kak Farah, kan mungkin rumah sama asrama sebenarnya sama ya sebenarnya ya. Mungkin ada waktu-waktu yang pas. Ini Kak Raina nanya ke Kak Rafa atau Kak Farah, kira-kira waktu yang baik tuh enaknya kapan sih buat menghafal ya? Gimana Kak Rafa? Gimana? Parah deh, parah. Oh ya Kak Farah, ayo Farah. Sebenarnya walaupun subuh itu ngantuk, yang paling baik buat ngafal sih, soalnya cepet masuk gitu loh. Tuh. Raina, waktu subuh kata Kak Farah yang paling enak ya. Kalau Kak Rafa gimana? Kalau saya sih ngafal subuh. Terus ntar maghribnya setoran. Itu kalau di rumah. Berarti menghafalnya subuh, maghrib setoran nih, merujakannya di maghrib Iya. ya. Oh, Iya. Berarti subuh dan maghrib Raina kalau kata Kak Rafa ya. Oke, yang lain. Silakan yang lain. Ya, teman-teman yang lain, ada yang lain. Ya, silakan. Ayah bunda juga yang hadir boleh bertanya. Ayah bunda yang hadir ya. Boleh bertanya ya, mumpung ada Kak Rafa, ada Kak Farah ya. Yang hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah nih sudah bersedia hadir di tengah kesibukan, udah mulai sekolah ya. Nih ada pertanyaan dari santri kelas 9. Gimana cara kita mengatasi ya, bagaimana cara kita mengatasi kalau lagi susah menghafal? Untuk Kak Farah, coba. Bagaimana cara kita mengatasi kalau lagi susah menghafal? Tip dan trik cara menghafal lagi susah banget tuh. Kak Farah, buat Kak Farah dari anak kelas 9 SBA. Coba Ya gimana? emang kalau ngapus butuh fokus yang tinggi sih. Jadi kalau lagi ngafal itu gak boleh mikirin apa dulu. Jadi harus bener-bener fokus, gak boleh mikirin yang lain. Nah, habis itu trik yang selanjutnya itu ya banyak zikir sih.
Jadi kalau kan kita banyak zikir, banyak nginget Allah itu hafalan bakalan cepet masuk. Kemudian kalau kan bisa ngafal itu kalian tuh harus ngecek dulu bacaan-bacaannya, memperbagus hafalan, memperbagus bacaannya dulu. Soalnya itu ngaruh banget sama hafalan sih. Jadi kalau ingin kalian udah bagus bacaannya itu bakalan masuk juga, bakalan gampang juga masuk ke pikiran kita, masuk ke otak kita gitu. Terus kemudian kalian tuh harus pakai, nggak boleh ganti-ganti Al-Quran ya, harus satu jenis mushaf Al-Quran biar kalian tuh inget ayatnya di sini, jadi nggak bakalan ketuker-tuker gitu loh. Nah, habis itu pas proses menghafalnya, ya tiap orang sih punya metodenya masing-masing sih. Kalau Kak Farah apa metodenya? Metodenya ya, metode apa ya? Banyak-banyak baca sih saya metodenya. Baik baca ya. Baca terus ya. Jadi ingat gitu Banyak ya. baca. Iya. Nah itu teman-teman kelas 9 SBA ya, yang hadirnya pada hadir nih. Lagi pada nonton nobar. Ini pada nobar. SBA lagi pada nobar ya, Kak Farah, Kak Rafa ya. Jadi hadir semua ini insya Allah ya. Jadi banyak di asrama lagi pada nonton ini ya, lagi live ya. Nah teman-teman semua ini tadi kata Kak Farah tadi ya terkait dengan cara menghafal itu kan berzikir dan sebagainya ya, itu memang fokus. Tapi yang paling unik tadi ya, Qur'annya, mushafnya ternyata nggak boleh ganti-ganti. Itu yang paling baik ya Kak Farah ya. Jadi supaya kita tahu letak posisi kita menghafalnya itu ayat berapa, surat apa itu bisa ketahuan, bisa ingat benar ya kalau Quran kita nggak ganti-ganti ya, maksudnya kita nggak ganti. Kalau kita ganti kan mungkin beda warna, beda apa, jadi bisa berubah gitu ya. Kayaknya bagus juga ini. Ini buat Abi juga kayaknya bisa jadi masukan. Oke, yang lain silakan. Ada lagi pertanyaan? Nggak boleh nggak nanya nih, harus bertanya. Silakan. Ayah Bunda juga boleh kalau bertanya. Ayah Bunda silakan, mumpung kita ini diskusinya terbuka saja. Silakan, ada yang mau bertanya, lambaikan tangan. Tanya Silakan. Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Devi, mamanya Fairuz dan Fayasa, kelas 9 dan kelas 7. Bunda Fairuz. Iya, kalau saya tanya ke Fairuz, apa metodenya yang sekarang mereka selama mereka di asrama itu sudah mengalami beberapa kali metode penghafalan gitu kan ya. Kalau saya perhatikan kan kakak kelasnya itu hampir semuanya 30 juz ya. Kalau saya perhatikan gitu. Ya, saya kurang tahu untuk angkatan Fairuz gitu ya. Kalau saya perhatikan sih masih rata-rata 10 juz gitu ya. Saya sempat menanyakan gitu kan, kenapa kok agak berbeda? Iya, karena metodenya untuk yang angkatan Fairuz itu 4 kali ganti metode. Nah, saya kurang paham juga itu maksudnya seperti apa gitu ya. Saya tahu kemampuan anak itu beda-beda gitu ya. Tapi mungkin ada metode yang bisa dilaksanakan sama anak-anak yang sejauh ini bisa mengimbangi kemampuannya yang tidak begitu jauh gitu dengan kakak-kakak kelasnya yang sebelumnya gitu, Ustadz. Ya, mungkin itu aja dari saya buat nanti ke depannya yang kelas 8, kelas 7 itu kan masih baru ya. Jadi kalau bisa metodenya satu, tidak usah dirubah-rubah dan diambil yang paling yang paling pas lah buat kondisi anak-anak. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini masukan ya Bunda ya. Jazakillah Bun, nanti buat sekolah dan asrama, nanti buat masukan ya. Ya memang kondisinya berbeda-beda kondisi ini ya. Kak Farah, Kak Rafa merasakan, coba Kak Rafa, coba bagaimana rasanya tuh perubahan metode itu. Coba pengalamannya gimana Kak Rafa? Ya Kak Rafa silakan.
Gimana pengalaman berdarah-darah ketika perubahan metode itu? Udah mau Gimana ya? selesai tiba-tiba diganti. Awalnya kan emang cuma ziyadah doang, terus tiba-tiba diganti, jadi harus makin juga, udah gitu dimundurin. Tapi ya kalau orang tua saya kan emang kayak gitu. Jadinya saya di LH kan dapatnya cuman 30 juz ziyadah dan 9 juz mungkin. Kalau untuk metodenya ya namanya juga mungkin karena angkatan pertama, jadi ya ganti-ganti metode wajar. Baik, mudah-mudahan sih angkatan-angkatan ke belakang ini insya Allah ya kami juga sudah tahulah setelannya, udah tahu setelan anak-anak insya Allah, Bun. Alhamdulillah ya. Baik, teman-teman yang lain silakan. Yang mau bertanya buat Kak Farah, buat Kak Rafa ya. Nah, untuk Kak Rafa sekarang udah mulai sekolah ya, sudah mulai aktivitas ya. Sudah, Bi. Oh, ini ada pertanyaan nih. Dari Alia, pertanyaannya adalah ini buat Kak Farah sama Kak Rafa, tips murojaah gimana sih biar lengket banget tuh, kayak itu katanya kayak lem, lengket banget kayak lem, lengket. Nah tuh, coba gimana tip dan triknya murojaah yang lengket? Ini dari Alia nih. Coba dari Kak Farah. Dari Kak Farah, gimana Kak Farah? Apa sih tipsnya untuk supaya murojaah itu lengket kayak lem gitu? Ya, misalkan kalian lagi ngafal satu surat gitu ya, lagi murojaah satu surat. Habis itu kalau kalian lanjut ke surat berikutnya, kalian juga ikut apa yang surat sebelumnya itu kalian juga harus ikutin murojaah juga biar gak lupa lagi. Jadi bener-bener lengket itu kalau kan kalian ikut murojaahnya gitu. Jadi habis murojaah yang sekarang, besoknya murojaah yang kemarinnya itu dimurojaahin lagi, nggak boleh ditinggal lagi. Nanti soalnya kalau ditinggal itu bakalan benar-benar lupa, bakalan kayak ngafal ulang lagi gitu. Jadi harus konsisten banget sih, harus emang sering-sering murojaah. Ya Kak Rafa gimana? Kalau Kak Rafa gimana? Kalau saya sih metodenya ya ngulang, ngulang, dan ngulang. Jadi kalau misalnya ada hafalan yang udah kita hafal, yang emang udah pernah gitu, harus sering diulang biar nggak lupa. Terus satu lagi, kalau bisa jauhin maksiat biar hafalannya nggak cepet hilang. Udah itu aja. Pak Ahmad, ke-mute suaranya. Aduh. Baik, diulangi ya. Ini ada pertanyaan dari Ustazah Sarah ya, bahwa kalian kan Kak Rafa dan Kak Farah kan sekarang sekolah di negeri. Bagaimana cara supaya menjaga hafalannya? Coba, bagaimana tiknya? Kak Rafa gimana Kak Rafa? Gimana Kak Rafa? Cara menjaga hafalan Kak Rafa selama sekolah nih, buat sekolah di negeri ini. Apa ikut program juga, ikut program tahfidz juga di tempat lain atau di gimana gitu? Kalau saya sih kan ngafal ini ya, otodidak, jadi sama orang tua.
Jadi orang tua juga kayak ayo abis ini murojaah gini. Tapi harus juga ada kesadaran dari diri sendiri, harus murojaah, terus harus nambah meskipun sedikit-sedikit gitu. Jadi saya ngapalnya di rumah sekalian bantu Abi. Oke, berarti dibantu Abi ya, alhamdulillah. Kalau Parah, gimana Kak Parah? Kalau Kak Parah gimana? Metode mempertahankan yang menjaga hafalan nih. Cara satu-satunya menjaga hafalan kan emang cuma murojaah aja kan ya. Cara satu-satunya itu emang yang ngulang hafalan. Nah, ya saya sih tinggal ngebagi waktu sih buat belajar sama buat murojaahnya. Ngebagi waktu. Oh, mantap ya. Berarti menjaga waktu ya. Ada tip khusus nggak selama ini, selama proses belajar ini? Selama sekarang nih, untuk menjaga hafalan ini. Ada waktu khusus nggak, Kak Rafa? Apakah pagi atau apa gitu waktu khususnya? Iya, kalau waktu khususnya pagi sama maghrib yang paling utama maghrib. Soalnya kalau misalnya di rumah tuh di maghrib itu benar-benar harus stay banget sama Quran. Jadi nggak ada yang nggak apa-apa sama Quran sampai Isya. Kalau misalnya subuh opsional. Kalau misalnya ngaji, kalau misalnya enggak ya enggak. Ya, oke, sip ya. Tapi yang penting harus belajar. Nah, itu kuncinya harus murojaah ya. Nggak boleh enggak ya. Oke. Baik, yang lain silakan. Pertanyaan lagi. Ya, dari reguler silakan nih. Kalian juga jangan sampai kalah ya dengan teman-teman SBA ya. Buktikan juga bahwa kalian juga bisa ya menjadi penghafal Quran. Ya, insya Allah target 3 juz, melebih 3 juz, 10 juz. Nah, itu luar biasa. Ya, silakan. Ya. Dari teman-teman reguler, dari kelas 7, 8, 9, silakan kalau ada yang mau bertanya nih, mumpung ada Kak Rafa, ada Kak Farah. Dan mudah-mudahan tahun depan reguler bisa ada yang tembus SMA negeri ya. Tahun ini belum ada tahun ini yang nembus ke SMA negeri. Ya, mudah-mudahan tahun depan bisa ada yang nembus SMA negeri dari jalur Quran. Ternyata Quran itu luar biasa. Ya, semua yang keterima di negeri jalur Quran. Jadi bagi yang reguler, kalau pengen gampang masuk ke negeri, hafalannya kudu banyak ternyata. Ya, silakan nih. Mumpung ada Kak Rafa, ada Kak Farah. Meskipun reguler, bukan menghalangi untuk menghafal banyak. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari teman-teman reguler? Silakan, ada? Mumpung masih ada waktu ya, kita insya Allah sampai jam 5:30 ya. Ada waktu 15 menit untuk diskusi, untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Atau dari Ustadz-Ustadzah juga boleh ya. Ada Ustadz Anjani hadir nih ya. Dari Ustazah Ustadz Faisal tadi ada ya. Atau yang lainnya. Tadi Ustadz Sarah udah banyak pertanyaan ya. Ya, mungkin coba Ustazah Anjani ya. Ya, silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Farah dan Rafa? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah ya. Ustazah mau tanya, teman-teman di rumah punya metode khusus nggak penjagaannya atau cara menambah hafalannya atau sama aja kayak waktu di SBA gitu? Kan teman-teman yang reguler ini kan pulang pergi ya, jadi nggak bisa di SBA gitu, serutin di SBA hafalannya gitu. Nah, kalau di rumah teman-teman biasanya nambah hafalannya gimana? Atau sama kayak di SBA? Atau beda caranya? Kan beda ya kalau di rumah sama di SBA. Ya gitu aja. Ya. Hampir mirip pertanyaan kayak tadi, mirip ya. Oh, sama ya? Nggak apa-apa. Silakan aja. Ya, dari Kak Farah. Coba Kak Farah. Kalau yang namanya di asrama sama di rumah kan ya emang beda kan ya. Jadi kalau kan di asrama itu waktunya ditentuin sama ustazah-ustazahnya.
sekolahnya. Tapi kalau nikah di rumah itu emang bener-bener kita yang nentuin, kita yang harus bikin jadwalnya. Jadi kita tuh emang harus produktif banget sih kalau nikah di rumah itu. Soalnya setelah kita produktif, bakal keteteran pekerjaannya. Nah kalau nikah pekerjaannya itu surat satu surat. Jadi paginya subuh sebelum siap-siap buat Zoom online itu paginya itu subuhnya tuh murojaah satu surat. Habis itu masih ngulang yang tadi subuh, masih ngulang satu surat itu. Oh, gitu. Nambahnya di malam ya atau di pas tahajud gitu ya? Oh, gitu. Nah, kalau di rumah peran orang tua besar nggak sih kira-kira untuk motivasi buat menambah hafalan dan lain-lain gitu? Kedengeran nggak? Nah, maksudnya kurang. Oh, putus-putus ya? Kalau di rumah peran orang tua ini enggak penting apa berperan enggak sih secara ini ya maksudnya ya? Ada enggak sih peran orang tua untuk meningkatkan hafalannya? Gitu maksudnya. Sekarang Karapa ya Karapa. Atau sendiri-sendiri gitu. Kalau saya pribadi sih ya, soalnya apa ya, Bumi sama Abi tuh benar-benar kayak Quran harus kudu Quran gitu. Jadi emang waktunya tuh udah di schedule juga, bukan cuma buat saya doang, buat adik-adik juga gitu. Berperan banget sih kalau menurut saya. Nah ini bagi ortu-ortu ya, bagi ayah bunda yang di rumah ya, ternyata penting ya peran orang tua ya memang untuk menjaga hafalan anak-anak ya. Nah baik, Karapa dan Kapara ya. Ini kalau di kelas nih, ini kita kalau tadi kan banyak Al-Quran, sekarang di kelas nih, belajar di kelas nih. Kan kita apalagi di sekarang pandemi ya, belajarnya terbatas sebentar doang gitu. Cara kalian supaya bisa mudah mencerna, mudah menerima pelajaran itu seperti apa sih? Coba. Kak Farah, gimana Kak Farah? Kok bisa dapat nilainya gede-gede gitu ujian gitu ini gitu. Nah, coba. Kalau di kelas ya, coba gimana? Suaranya ke-mute, Farah. Kak Farah suaranya ke-mute. Di-unmute lagi, diam dulu. Nah, ya. So. Kalau lagi di kelas itu kalau memang guru lagi ngejelasin itu harus bener-bener fokus gitu ya, gak boleh bercanda. Kalau misalnya ada temen yang ngajakin bercanda itu ditahan dulu, nanti aja pas istirahat gitu. Jadi kita kalau ada apa-apa tuh catat juga, jangan dibiarin aja gitu loh, yang di papan tulis itu dicatat. Jadi nanti pas di rumah itu dibuka-buka lagi, Habis itu siapin juga buat misalkan besok tuh MTK sama bahasa Indonesia. Kalian tuh dari malam tuh udah siapin belajar dikit-dikit, baca-baca dikit-dikit gitu. Tuh tipnya ya, berarti fokus ya, Kapara ya. Kode fokus dari udah menyiapkan ya dari semalam. Kalau Karapa gimana Karapa? Nilai IPA-nya tertinggi, bahasa Inggris tertinggi. Wah ini luar biasa ini. Gimana bisa fokus tuh belajar di kelasnya? Ya, apalagi bahasa Inggris. Ini gimana? Apakah memang ini sehati dengan Ustazah Sarah gitu ya? Ini udah cocok gitu ya? Atau gimana? Gimana? Sebenarnya nggak jauh beda sih materinya sama Farah. Cuman saya tuh emang pengen lebih ngoperin bahasa Inggris sama IPA sih. SMA-nya juga sama. Jadi ya benar-benar harus difokusin banget. Oke, mantep ya. Berarti fokus ke itu ya. Emang hobinya di situ ya, sukanya begitu ya? Iya. Rencananya mau ngambil apa sih? Rencananya mau ke depan pengen apa sih? Kedokteran Kapan atau ini?
Hah? Kapan? Kuliah. gitu. Ya, kuliahnya. Oh, kuliah. Kalau kuliah belum tahu sih. Kalau di SMA 2 udah penempatan belum? Udah penjurusan belum? Udah Masuk apa? IPA? udah masuk IPA. Alhamdulillah. Kalau Kak Farah udah penjurusan? Udah. Masuk apa? IPA. Ya IPA. Anak IPA waktu ini. Gua banget ya. Sama kita anak IPA juga ya. IPA Ya. semua. Ada pertanyaan lagi. Nih Kak Farah, Kak Rafa, kegiatan apa yang paling menyenangkan di LH? Outing kelas kah? Muhoyam kah? Atau apa yang paling menyenangkan, yang paling berkesan nih, nggak pernah lupa sampai sekarang nih. Kalau ingat itu senyum sendiri gitu. Senyum, ingat atau gemas atau gimana gitu. Apa kegiatan apa yang paling menyenangkan? Kak Farah. Ya, apa yang paling menyenangkan selama kegiatan di LH? Cebur-ceburan? Waktu ada di LH itu, di LH. Terus terus ada acara Muharram sih, Wi. Acara Muharram? Pas apa tuh? Kan banyak Muharram tuh kita ngadain acara. Pas acara apa tuh? Ini kalau ini sih acaranya di SBA, kalau kan di regular, kalau di acara buat reguler itu yang paling berkesan ya Mukhayam Bi. Muhoyam ya. Ini sayang tahun kemarin kita nggak ada Muhoyam ya, pas kalian sebelum lulus ya. Oke. Kalau Karafa apa yang paling berkesan? Kegiatan yang paling berkesan? Outing kelas. Kan angkatan kalian banyak kita keluar ya. Ke Yakul, kemana tuh? Ke Teh Pucuk ya? Teh Pucuk. Terus ke Habibie ya. Pokoknya banyak banget kegiatan kalian tuh, angkatan kalian mah. Sebelum pandemi memang banyak banget kegiatan kita. Cuman sayang sekarang karena pandemi, ya kita agak terbatas ya. Muhoyam 2 kali. Coba Karafa apa yang paling menyenangkan tuh selama banyak kegiatan itu? Mukhayam sih paling seru. Yang paling mana? Yang paling menyenangkan? Yang di gunung apa yang di yang kedua? Yang mana, Par? Yang di gunung sih yang paling Yang di gunung ya? Yang di gunung ya. Yang pas ada yang hilang bukan? Iya. Iya. Aduh. Yang ada hilang mah yang kedua. Yang kedua. Ini juga di tengah-tengah kita hadir juga ada Kak Naila ya, Kak Naila Rashida nih. Kak Naila, assalamualaikum Kak Naila. Mana ini, Neng? Ya, Waalaikumsalam, Bi. Videonya buka dong. Aduh, lagi Aduh, nggak kayaknya ini. belum mandi kayaknya nih. Ketahuan belum mandi kayaknya nih. Tahu. Kak Naila nih, Kak Naila. Kak Naila juga siswa SMA Negeri 5 Kota Bogor ya, bareng Kak Farah ya. Kak Naila udah mulai kuliah, udah mulai kuliah lagi, udah mulai sekolah ya. Kuliah. Udah. Sudah mulai sekolah ya. Kayak Udah, Bi. Farah ya. Alhamdulillah. Gimana? IPA IPS jadinya masuknya? MIPA juga. Wih, sekelas. Enggak, beda. Oh, beda kelas. Wah. Siap Satu ya. ekskul doang. Apa tuh? KMR ya, Pak ya? PMR. Nela, Apa? coba dong berbagi ke adik-adiknya tips-tips mungkin menghafal gimana gitu. Ya kan tadi udah. Ya Kan mungkin Naila belum. tambahan dari Sarah, dari Farah, dari Rafa nih. Coba dari Nela di tambahannya mungkin apa gitu. Apa? Ya kesan-pesannya, kesan selama sekolah di LH seperti apa.
Ya, ya gitu sama kok sama. Sama yang gimana? Kan banyak tadi ceritanya. Ya pasti ada senangnya, ada sedihnya juga. Kalau senang udah banyak. Sekarang pengen sedihnya, pengen lihat sedihnya deh. Gimana sedihnya? Waduh. Waduh. Kalau nggak salah pernah nangis. Nah. Aduh. Jangan-jangan sedihnya pas dicoret MTK, Pak. Pas pelajaran MTK. Wah, itu mah. Ya. Ya. Tadi ada yang nambahin tangan ya. Apipa ya tadi ya. Silakan. Yang tadi mungkin bertanya. Silakan, tadi ada yang melambaikan tangannya. Mau bertanya, silakan. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi dari yang lain, ada? Dari ayah bunda mungkin yang hadir, silakan kalau Anda bertanya. Waktu ada 2 menit lagi insya Allah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Dari ustaz-ustazanya udah nggak ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Abi minta ke Kak Farah dan Kak Rafa menyampaikan pesan-pesan buat adik-adiknya. Ya, silakan dari Kak Farah dan Kak Farah. Silakan beri pesan-pesan buat adik-adiknya. Pesan aja ya, Bi ya. Ya, Mbak. Pesan untuk adik-adik semua, walaupun belajarnya online, masih online kan ya, Bi ya? Online. Masih ya? Masih. Belajarnya masih online, harus bisa ngejaga waktunya, untuk ngafal Qur'annya juga, untuk belajarnya juga, jangan banyak main HP. Ya itu, dan terus juga belajarnya yang rajin, walaupun lagi online. Ya. Lagi ya? Ya gitu aja sih pesannya. Oke ya. Dari Kak Rafa, gimana dari Kak Rafa? Pesan-pesannya? Tetap semangat belajar, tetap semangat ngefans Qur'annya, jangan ninggalin Qur'annya. Terus minta doa orang tua dan doa guru juga. Udah itu Ya. aja. Nih, dari Kak Naila. Boleh Naila deh, kasih pesan buat adik-adiknya. Iya, Abang, kenapa? Ya, pesannya dari Kak Naila. Pesannya, ya kalau misalkan mau ngafal atau mau belajar ya kumpulin niat dulu yang banyak biar masuk. Kumpul niat yang banyak ya, biar masuk. Ya. Good, ya. Baik, teman-teman semuanya, Abi minta semuanya dibuka videonya, kita foto bersama dulu semuanya ya. Ustaz-ustaznya juga silakan dibuka videonya. Ya, silakan semuanya dibuka videonya, kita foto bersama dulu ya. Silakan dibuka videonya. Semuanya, ayo dibuka videonya sudah. Belum kelihatan ini. Di saya belum kelihatan ini. Sudah pada dibuka videonya ya. Di saya tidak kelihatan ada gambarnya. Mangga Ustazah Sarah mungkin. Ustazah Sarah bisa, atau Ustazah Anjani bisa screenshot fotonya. Sudah belum Ustazah Anjani? Sudah? Pakai HP nggak apa-apa, Pak? Ada yang pakai laptop nggak? Dia pakai laptop kok nggak ada gambar ini ya? Nggak kelihatan videonya nih, kelihatan orang yang wajahnya. Tapi kayaknya udah buka semua sih, Pak, kamera. Ya, di saya nggak kelihatan. Oh. Silakan Ustazah Sarah bisa. Oh iya, gelap semua ya. Ustazah Anjani bisa kelihatan semua nggak? Enggak, kalau di HP, tapi bisa satu-satu. Ya udah, boleh. Di foto aja.
Ya, dari yang pertama ya. 1, 2, 3. Yang belum dibuka videonya dibuka dulu ya. 1, 2, 3. Kayak bebas. Pokoknya apapun ya. 1, 2, 3. Sarangnya semuanya. Kanela. Ya. Terakhir 1, 2, 3. Udah. Ya, sudah. Baik. Teman-teman semuanya, terutama buat Kak Rafa, Kak Farah, Kak Naila yang sudah hadir, Ustadz yang sudah hadir, Ibu dan Ayah Bunda juga sudah hadir. Terima kasih banyak ya. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke MC ya, ke MC kita, ke Ustazah Marina. Mungkin dari sebagai moderator dadakan ini. Cukup sekian. Silakan ke Ustazah Marina ditutup ya, silakan. Ustazah Marina, silakan. Iya Pak. Halo. Ya. Halo. Kedengeran Pak? Ya. Ya, silakan. Baik. Kedengeran? Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad telah menjadi moderator redaksi banyak. Dan terima kasih kepada Kak Farah dan Kak Rafa yang sudah menyempatkan hadir di Zoom kita kali ini. Dan terima kasih kepada siapa Naila ya yang sudah hadir ya. Nai. Ya. Terima kasih Nai sudah hadir, Ya, sama-sama. alumni kita ya. Alumni tahun ini. Dan terima kasih kepada anak-anakku kelas 7, 8, 9 yang sudah menyempatkan hadir di Zoom kita. Dan terima kasih kepada Ayah Bunda juga yang sudah mengikuti. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Dadah semuanya.